Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome to Kids Venture. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami bersama-sama hari ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau bersiap-siap mendaki gunung, menuruni lembah, berenang di samudra, mendayung di sungai. Siap semuanya? Yeay! Kita akan berjalan-jalan bersama Tuhan Yesus yang selalu beserta kita kemanapun kita pergi. Ayo kita pujikan pujian ini. Mendaki gunung. Sama-sama kita memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri. Kita jalan ya. Mendaki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita siap-siap lagi. Kita siap mendaki gunung bersama dengan Yesus yang selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Siap-siap mendaki gunung lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Sekarang terbang. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena
adik-adik, kita akan bersama-sama menghafalkan buah-buah roh sambil menyanyikan pujian ini. Dijamin pasti hafal setelah itu. Sekarang kita sama-sama nyanyikan pujian buah-buah roh. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Sambil kita hafalkan buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita hafalkan buah roh lagi ya. Sekarang mulai. Kita katakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan yang memanggil adik-adik semua untuk datang beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji-muji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan kisah tentang Nikodemus. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk bisa sungguh-sungguh mengerti arti pertobatan, sehingga setiap kami sebagai anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan boleh sungguh-sungguh mengenal dan taat kepada perintah Tuhan. Berkatilah waktu yang singkat pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nah saat ini kita mau belajar. Nah pada zaman Tuhan Yesus dan murid-murid juga merayakan Paskah. Jadi waktu itu Tuhan Yesus mulai berkhotbah keliling sana sini melakukan banyak mujizat. Dan kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan di situ bukan hanya Tuhan Yesus dan 12 murid, tetapi banyak orang dari berbagai tempat, daerah, negara datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Quiz time. Mengapa Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada saat banyak orang berkumpul di sana? A. Supaya banyak orang menyaksikan mujizatnya
B. Supaya banyak orang mendengar ajarannya. C. Supaya banyak orang menjadi saksinya saat mereka pulang. D. Supaya banyak orang percaya kepadanya. Ya, semua jawabannya benar. A, B, C, D. Waktu itu adik-adik semua, banyak orang mendengarkan dan menyaksikan Tuhan Yesus melakukan mujizat ketika mereka ada di Yerusalem. Semua orang menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah guru dan nabi yang diutus oleh Allah. Tetapi mereka tidak mengerti waktu itu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah sendiri, Sang Juru Selamat yang sudah dijanjikan sejak zaman Perjanjian Lama. Hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal ketiga. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita di kitab Yohanes pasal ketiga. Nah, kalian ada yang tanya, loh sih Yohanes ada di mana? Nggak ngerti. Yohanes itu ada di Perjanjian Baru, kitab nomor 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, buka angka 3 di situ ya. Kalian akan temukan Yohanes pasal 3 yang berjudul Percakapan dengan Nikodemus. Hari ini kita akan belajar tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Siapakah Nikodemus ini? Nikodemus adalah seorang Farisi. Nah, adik-adik tanya, siapa ini orang Farisi ya? Nah, mereka ini zaman dulu sekali, mereka adalah pemimpin agama. Dan mereka itu dihormati oleh orang-orang banyak, rakyat banyak. Sehingga mereka itu banyak yang menjadi sombong. Mereka mengira diri mereka ini lebih baik dari orang-orang lain. Mengapa kok mereka lebih baik? Karena mereka melakukan semua peraturan-peraturan yang ada di Perjanjian Lama. Sedangkan orang-orang yang lain ini nggak melakukan peraturan itu. Jadi mereka orang Farisi ini berpikir, oh, I am better than you. Saya lebih baik dari kamu. Nah, sehingga orang-orang Farisi ini ketika melihat Tuhan Yesus yang sering berbaur, ngobrol-ngobrol sama rakyat, orang Farisi ini nggak suka sama Tuhan Yesus. Kenapa mereka nggak suka sama Tuhan Yesus? Karena Yesus ini bukan orang Farisi. Itu yang pertama. Tuhan Yesus itu padahal disukai oleh banyak orang waktu itu. Dan juga Tuhan Yesus itu ngasih tahu kepada orang Farisi, kamu ini orang Farisi adalah orang berdosa, menjalankan peraturan agama, tetapi kamu tidak akan selamat dari dosamu. Wah, orang Farisi dibilangi gitu sama Tuhan Yesus. Mereka nggak suka sama Tuhan Yesus. Nah, salah satu dari kelompok orang Farisi ini namanya Nikodemus. Kita ulangi sama-sama ya. Nikodemus. Mungkin ada adik-adik yang punya teman kan di sekolah namanya Niko. Nah, ini dari Nikodemus. Mari kita belajar. Nikodemus ini siapa? Nikodemus ini adalah orang Farisi, melakukan semua perintah Tuhan, taat kepada Allah. Hari itu, malam itu, Nikodemus berjalan. Berjalan ke mana? Malam-malam ini berjalan ke rumahnya Tuhan Yesus. Dia ingin berbicara kepada
Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sepanjang hari terus-menerus pergi ke sana ke sini memberitakan Injil. Nah, jadi Nikodemus berpikir, kapan aku bisa ketemu Tuhan Yesus dan berbicara? Hari itu Nikodemus berjanji, aku mau bicara sama Tuhan Yesus. Ini ada hal yang penting aku mau bicarakan. Pertanyaannya, kenapa ya Nikodemus mesti ketemu Tuhan Yesus di malam hari? Nah, ini ada ceritanya. Karena ahli Farisi itu, orang-orang Farisi kan gak suka sama Tuhan Yesus. Maka Nikodemus diam-diam, pelan-pelan, malam-malam ketemu Tuhan Yesus. Supaya teman-temannya ahli Farisi gak tahu kalau Nikodemus itu ketemu Tuhan Yesus. Ketika Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus, Nikodemus berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru besar dan engkau diutus Allah, sebab engkau tidak akan dapat melakukan mujizat yang engkau lakukan jika Allah tidak menyertai engkau. Itu kata Nikodemus memuji Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus ini adalah Allah yang Maha tahu isi hatinya Nikodemus, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, karena dia melihat jauh di hatinya yang membutuhkan kasih Allah. Jadi karena Tuhan Yesus tahu hatinya, maka Tuhan Yesus menjawab sebuah pertanyaan yang sebenarnya Nikodemus itu ingin tanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan yang perlu diajukan oleh setiap orang. Nikodemus bertanya, bagaimana aku dapat diselamatkan? Maka Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Hah? Nikodemus kan waktu itu sudah tua ya. Dia terkejut. Loh, bagaimana mungkin itu terjadi Tuhan Yesus? Aku kan sudah dewasa. Masa aku dilahirkan kembali jadi bayi? Bayi kecil. Gimana ya? Nah, Tuhan Yesus waktu itu menjelaskan kepada Nikodemus sampai Nikodemus mengerti. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ini bukan tentang kelahiran badan. Ini ada tangan, kaki, perut, kepala, bukan seperti itu. Tetapi kelahiran rohani yang menjadikan kita bagian dari keluarga Allah, dari umat Allah. Nikodemus tidak akan bisa menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi anak Allah hanya dengan menjalankan peraturan dari Alkitab atau menjadi orang baik. Gak bisa. Nikodemus mau selamat, caranya bagaimana? Nikodemus memerlukan hati yang baru. Dia harus bertobat dari dosa-dosanya dan mengasihi Tuhan serta percaya kepada Tuhan Yesus. Hati baru yang Nikodemus perlukan adalah hati rohani. Bukan seperti hati jantung yang berdegup-degup. Bukan itu ya, bukan jantung atau hati baru. Tetapi hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Adik-adik ingat? Di dalam 2 pelajaran terakhir kita telah berbicara tentang pertobatan. Siapa yang ingat arti pertobatan? Oke, kalau ingat baik sekali. Kalau nggak ingat, Blossom mau kasih tahu, mau ingetin lagi. Bertobat itu artinya benar-benar menyesali dosa kita. Membencinya,
dan berhenti melakukan dosa itu. Karena hati lama kita yang berdosa, kita tidak dapat bertobat dengan kekuatan kita sendiri. Loh, jadi kita dibantu siapa dong supaya kita bisa kuat melawan dosa-dosa? Nah, Allah Bapa sudah sayang sama kita, memberikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu yang bekerja di dalam hidup kita, di dalam hati kita, supaya kita dapat bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus, kita tidak dapat diselamatkan. Adik-adik, apakah kalian dapat melihat angin? No. Tapi apakah kalian tahu kalau anginnya itu sedang bertiup? Yes. Mengapa kita bisa tahu? Karena kita merasakan tiupan angin. Coba kita lihat daun-daun yang bergerak. Nah, itu kita tahu ada angin. Kita dapat melihat dan merasakan apa yang terjadi. Kita bisa tahu apakah ini ada angin enggak. Oh, kalau daunnya diam enggak ada angin. Oh, kalau kainnya melambai-lambai berarti ada angin. Nah, kita bisa tahu kan perbedaannya, ada angin atau tidak ada angin. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa Roh Kudus bekerja seperti angin. Kita nggak bisa melihat Allah Roh Kudus, tetapi kita bisa melihat apa yang Allah Roh Kudus kerjakan. Ketika Roh Kudus memberikan sebuah hati yang baru kepada seseorang, orang tersebut akan dilahirkan kembali. Dia akan bertobat dari dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Losu kasih perumpamaan lagi supaya kalian lebih mengerti. Siapa yang di sini pernah bermain layang-layang? Sulit loh, layang-layang itu Losu juga pernah main, seru banget ya. Nah, kalau ada layang-layang ini misalkan ya, terus kita lemparkan ke udara. Hah, apakah layang-layang itu bisa terbang? No, you're right, cannot. Loh, kenapa nggak bisa terbang ya? Lempar nggak bisa terbang. Betul, karena tidak ada angin. Jadi, ketika layang-layang itu bisa terbang, itu karena ada angin. Nah, seperti itu caranya Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk bertobat dari dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita kembali lagi kepada Uncle Nikodemus. Uncle Nikodemus ini harus mengerti bahwa dia tidak dapat menjadi bagian dari keluarga Allah hanya dengan mentaati peraturan, menjalankan kebaikan-kebaikan, jadi orang yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Nggak bisa cuman itu. Karena dengan melakukan semuanya ini dia masih ada di dalam dosa. Maka Nikodemus memerlukan Allah Roh Kudus untuk memberi dia hati yang baru. Supaya Nikodemus bisa bertobat dari dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kepada Nikodemus dalam sebuah ayat yang sangat terkenal sekali. Semua anak di seluruh dunia pasti tahu ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat kan ayat ini? Nah, ayat ini muncul ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus, sang Farisi. Terus kemudian kalian bertanya, apakah Nikodemus akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus? Well, Alkitab memang tidak mencatat hal ini. Tetapi kita tahu bahwa beberapa waktu kemudian ketika Tuhan Yesus disalibkan, Nikodemus membantu membawa tubuh Tuhan Yesus ke dalam kuburnya. Nah, kita di sini tahu bahwa Nikodemus juga mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, apa yang dapat kita mengerti dari cerita Nikodemus? Kalau dia tidak mengasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin Nikodemus itu mau repot-repot bawa Tuhan Yesus ke kuburnya. Tidak mungkin. Tetapi kita percaya Allah Roh Kudus memberikan hati yang baru kepada Nikodemus sehingga dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan semua perkataan Tuhan Yesus malam itu. Nah, Yesus sudah selesai bercerita tentang Nikodemus. Ada beberapa hal yang mungkin bagi adik-adik, apa arti pertobatan, apa itu lahir baru ya, mungkin sulit dimengerti. Mari kita pelajari lebih dalam lewat kuis ya. Quiz time. Nah, yang pertama, apakah dilahirkan kembali berarti kita menjadi bayi-bayi kecil lagi? Oe. Apa jawabannya? Ya atau tidak? Losu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Betul sekali. Jawabannya adalah tidak. Dilahirkan kembali tidak berarti kita jadi bayi oe. Good job. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran jasmani atau rohani? Let's count to 3 ya. 1, 2, 3. Rohani atau jasmani? Betul sekali. Jawabannya adalah Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran rohani. Good job. Yang ketiga, apa yang diberikan Allah Roh Kudus kepada seseorang ketika ia dilahirkan kembali? Apakah rumah yang baru, baju yang baru, wajah yang baru, hati yang baru? 1, 2, 3. Betul sekali. D. Hati yang baru. Roh Kudus memberikan kepada kita hati yang baru saat kita dilahirkan kembali, sehingga hati kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi dan taat kepada Tuhan Yesus. That's right. Okay, next one. Setelah Allah Roh Kudus memberi hati yang baru kepada seseorang, apa yang dapat kita lakukan? A. Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. B. Pintar main piano. C. Jago berbicara dan mengajar. D. Ahli bermain basket. Yang mana? Langsung count to 3. 1, 2, 3. That's right. A. Hati yang baru. Karena itu memampukan kita untuk bertobat dan percaya mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik semua, kita bersyukur
bahwa kita ini tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri sendiri. Kita bersyukur karena kalau kita terlalu bangga sama diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu seperti orang Farisi, di mana Tuhan Yesus tidak suka. Maka, jika kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan karena kita pandai, bukan karena kita pinter, bukan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat berdoa, kita dapat ikut sekolah minggu setiap hari Minggu, karena Allah Roh Kudus telah memberikan kepada kita hati yang baru. Sehingga kita dapat bertobat dari dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Memory verse. Adik-adik sekolah minggu ini kita kembali menghafal ayat hafalan kita yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 15b. Mari kita bersama-sama bacakan ya. Nah, kita baca sebanyak 4 kali supaya kita sungguh-sungguh bisa mengerti dan menghafalnya. 1, 2, 3. Roma pasal 8 ayat 15b. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roma pasal 8 ayat 15b. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roma pasal 8 ayat 15b. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roma pasal 8 ayat 15b. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Good job adik-adik semua, kita sudah menghafalkan ayat Alkitab kita minggu ini. Mari Lause mengajak setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan dan mendoakan teman-teman lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik di sini yang mendengarkan, yang belum mengenal Tuhan Yesus, mari buka hati kita, percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam itu Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang hal yang sangat penting sekali, di mana tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak terlebih dahulu datang. Terima kasih Engkau sudah lahir ke dalam dunia, sehingga kami dapat mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah Sang Immanuel, Allah Sang Juru Selamat kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kami dapat berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan perintah-perintah Tuhan, juga mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk teman-teman yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa agar suatu hari hati mereka juga diberi kesempatan oleh Allah Roh Kudus untuk boleh bertobat dari dosa-dosa mereka
dan percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan segenap hati kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami landaskan doa ini. Amin. Got questions? Kak, mengapa kita memerlukan hati rohani yang baru? Apa yang salah dengan hati yang kita punya sekarang? Nah, ini pertanyaannya yang bagus banget. Jawabannya adalah sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia yang lahir di dunia ini semuanya menjadi manusia yang berdosa. Termasuk adik-adik, termasuk laoshi, termasuk papa mama, termasuk ama, akong. Semua manusia di dunia ini menjadi berdosa. Hati kita juga menjadi berdosa. Nah, sehingga hati yang berdosa ini kita tidak bisa mengasihi, kita tidak bisa taat kepada Tuhan, kita tidak bisa mengenal Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat kita semua, dan kita diberikan hati yang baru sehingga kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kita dapat mengasihi Tuhan Yesus dan mentaati Tuhan Yesus. Song of the month. Yay! Ajaiblah kuasa dalam darahnya, ajaiblah kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ajaiblah kuasa dalam darahnya, ajaiblah kuasa dalam darahnya. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa, kami basuh oleh darah kudus. Ada kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.